Kobaran api dengan cepat meluluhkan bangunan rumah warga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Penghuni rumah histeris melihat kobaran api membakar bangunan beserta barang-barang berharga miliknya. Emosi para korban kebakaran memuncak setelah mengetahui penyebab kebakaran akibat dari pembakaran sampah. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 30 orang personel dengan 11 unit mobil pemadam. Di tim sudah menghitung kurang lebih tadi 8 pintu kontrakan yang terbakar, namun itu ada 9 jiwa, 9 kakak dengan 27 jiwa. Akibat kebakaran ini, 8 rumah kontrakan yang dihuni 34 jiwa ludes dilalap api. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Nah, lahir kan gini. Sekarang banyak gini. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan sholat saat berpidato. Seorang ayah di Kuningan, Jawa Barat tega menggergaji jari tangan anak kandungnya. Selamat malam pemirsa, kebakaran terjadi di toko pengolahan kayu di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang warga dibawa ke puskesmas karena mengalami luka bakar. Bersama saya Begalatu, inilah iNews Malam selengkapnya. Sebuah toko pengolahan kayu di Jalan Raya Sarirogo, Sumput, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Ratusan batang kayu siap jual yang berada di toko ludes terbakar. Tidak hanya kayu, sebuah minibus milik warga yang terparkir di sekitar lokasi ikut terbakar. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun tidak mampu menjinakkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo datang ke lokasi kejadian. Insiden kebakaran itu juga menyebabkan seorang warga mengalami luka bakar karena berusaha membantu petugas memadamkan api dan langsung dibawa ke puskesmas setempat untuk pengobatan. Ya, sono kobong kecil. Situ ada orang beli gelam, milih gelam di situ 4 orang itu. Nah, di situ terbakarnya dari pilihan situ dia. Oh, apinya dari situ, Pak ya? Iya, dari situ. Di situ ada orang Orang beli gelam itu, orang kaos biru itu. Milih gelam dari pagi itu. gelam tuh kayu, Pak? Ya, kayu bulat-bulat gini loh. Nah, Terus? itu. Ya terbakarnya dari situ. Lokasi kejadian yang berada di tepi jalan raya menyebabkan arus lalu lintas di jalur alternatif Sidoarjo Sukodo mengalami kemacetan panjang. Sementara kasus bakar toko pengolahan kayu ini kini ditangani pihak Satreskrim Polres Sidoarjo Kota. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang ayah kandung di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega menganiaya anaknya sendiri dengan menggergaji jari tangan anaknya. Tidak hanya itu, sang ayah juga melakukan kekerasan fisik. AZ, perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 ini masih menahan rasa sakit usai jari telunjuk kirinya digergaji ayah kandungnya sendiri. Korban yang merupakan warga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri di dalam rumah. Bahkan sebelum digergaji, korban juga mengalami kekerasan fisik oleh ayahnya. Ibu korban yang mengetahui kejadian itu langsung melapor kepada pihak kepolisian Resor Kuningan. Pelaku TM ditangkap setelah kabur ke hutan usai menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya anaknya karena kesal. Jadi ayah kandungnya itu pada saat dimintai keterangan itu mengatakan bahwa dia emosi terhadap anaknya sendiri yang diduga anaknya ini melakukan sebuah tindakan yang tercela. Dalam hal ini adalah pencurian terhadap uang milik tetangganya, sehingga pada saat emosi dia melakukan kekerasan pada bagian kepala maupun pada bagian tangan
yang dilakukan dengan cara menggunakan alat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan dan terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung meringkus 2 pria menjual seorang anak di bawah umur kepada belasan pria hidung belang. Korban merupakan anak sekolah dasar yang dilaporkan hilang 3 pekan. 2 tersangka yang menjual siswa kelas 6 SD ke pria hidung belang adalah AD dan DF. Kedua tersangka menjual korban ke pria hidung belang di salah satu apartemen di kawasan Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, korban dilaporkan menghilang setelah pamit untuk pergi sekolah. Korban menghilang selama 3 pekan. Menurut Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, selain menjual korban ke hidung belang, pelaku juga mencabuli korban saat bersama tersangka. Saat ini korban mendapat pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung. Sementara para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Di sini pelaku ternyata juga menawarkan korban melalui aplikasi online chatting ataupun aplikasi media sosial dating dan ditawarkan kepada orang lain. Dan di sini untuk korban ternyata sudah dilakukan berhasil oleh pelaku berhasil ditawarkan kepada orang-orang lain. 2 pelaku begal di Kota Bengkulu diamuk warga usai merampas telepon genggam seorang anak di bawah umur. Selengkapnya di iNews. Kembali di iNews Malam. 1 unit mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal hingga masuk jurang sedalam 20 meter. Peristiwa terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera, Lampung Tengah. Diduga ingin mendahului kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi, sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Trans Sumatera kilometer 154 Lampung Tengah. Minibus melintas dari arah Palembang menuju Bandar Lampung. Minibus tersebut hendak menyalip zigzag dengan kecepatan tinggi, namun mobil oleng dan terpental keluar jalur. Kemudian masuk jurang sedalam 20 meter. Kendaraan berjalan dari arah Palembang menuju Bandar Lampung. Sampai di TKP, kendaraan BE Pajero 1090 PN ini hendak mendahului kendaraan yang di depannya dengan mengambil jalur ke kiri dengan kecepatan tinggi. Setelah memotong kendaraan di depannya, mengambil lagi jalur ke kanan dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan itu oleng, lepas kendali dan masuk keluar ke badan jalan. Akibat kejadian ini, sopir minibus luka berat dan 2 penumpang lainnya luka ringan. Ketiga korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Yukum Medical Center Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syah Putra melaporkan. UNHCR buka suara terkait desakan warga Aceh untuk merelokasi pengungsi Rohingya. UNHCR mengaku tengah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencarikan tempat penampungan untuk etnis Rohingya tersebut. Desakan untuk memindahkan pengungsi Rohingya dari Aceh terus bermunculan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pidi, Aceh. Warga mendatangi lokasi penampungan pengungsi Rohingya di Desa Kulam, Kabupaten Pidi, Aceh. Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh. Warga menuntut agar UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib para pengungsi. Menanggapi desakan warga, UNHCR mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah agar mencari solusi terkait keberadaan warga etnis Tionghoa. Namun hingga saat ini, UNHCR berdalih belum mendapat tempat penampungan untuk etnis Rohingya.
Ini yang kita berharap juga kemudian dari masyarakat ketika sudah meminta mendorong agar dicarikan tempat penampungan yang lebih tidak kemudian mengganggu mereka. Kita berharap juga di saat bersamaan ketika ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama dengan UNHCR itu juga mohon didukung biar kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Hingga saat ini, keberadaan warga etnis Rohingya di Indonesia telah mencapai 12.616 orang. Sementara di Aceh terdapat 1.734 orang yang tersebar di 9 titik lokasi yang tersebar di 5 kabupaten di Aceh. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisioner KPK Firly Bahuri keberatan atas pernyataan yang menyebut gugatan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak. Firly Bahuri mengaku kaget atas pemberitaan yang menyebut gugatan pra-peradilannya ditolak. Menurutnya ada 4 poin yang ingin disampaikan terkait putusan Hakim Tunggal Imelda Herawati. Dalam amar putusan itu, gugatan pra-peradilan Firly tidak dapat diterima, namun bukan ditolak. Skemanya diperjelas. Kemudian yang kedua, kaget itu mendengar berita hari ini bahwa permohonan Firly ditolak. Saya kaget. Karena putusan pengadilan tidak begitu bunyinya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan mengadili pertama permohonan pemohon tidak diterima, bukan ditolak, tapi juga tidak dikabulkan. Biasanya kan putusan kedua ditolak, dikabulkan. Ini ada yang di tengah-tengah, tidak dapat diterima. iNews Media Group Forum yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, dihadiri oleh seluruh jajaran unsur pimpinan iNews Media Group dan manajemen MNC Media dan Entertainment. Agenda utama kegiatan ini untuk mendengarkan arahan dari Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, sekaligus berdiskusi terkait perkembangan era digital serta integritas yang harus dimiliki setiap karyawan di redaksi dan news development MNC Media. Terkait dengan integritas ya, saya mengatakan kepada mereka semua ini adalah bagian daripada MNC. Saya minta tegak lurusnya di MNC. Saya tidak pernah melihat ini orangnya A, orangnya B, orangnya C. Sepanjang tegak lurusnya ke MNC Group, ya saya melihatnya mereka adalah bagian daripada MNC Group. Nggak usah khawatir dengan berita ini, berita itu. Ya, ini untuk tujuannya supaya memperkuat kesatuan di dalam tubuh MNC Group, khususnya di redaksi. iNews Media Group Forum diharapkan dapat menjadi langkah baik untuk semakin memperkuat kekompakan dan mempertebal semangat dan kreativitas seluruh jajaran redaksi dalam memproduksi karya jurnalistik. Dari Jakarta, Megalatu Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu, Rahmat Himran akan melaporkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri karena diduga telah menistakan agama. Zulhas juga mendapat kecaman keras dari aliansi santri karena dianggap telah mempolitisasi ibadah sholat. Jadi kalau sholat maghrib, baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendadak jadi perbincangan setelah video pidatonya saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di Semarang viral di media sosial. Zulhas juga diduga melecehkan gerakan sholat dengan menyebut saat ini ada kaum yang fanatik terhadap salah satu paslon hingga tidak mengucapkan amin sesuai membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga saat tahiyat akhir, Zulhas menyatakan bahwa ada orang-orang yang mengubah menunjuk yang tadinya 1 jari menjadi 2 jari.
Menanggapi video viral ini, Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu, Rahmat Himran menyebut akan melaporkan Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri. Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan, menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Sehingganya kami menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu sangat menistakan agama Islam. Selain akan dilaporkan polisi, Aliansi Santri juga mengecam keras pernyataan Zulkifli Hasan. Sebab dalam keterangan tertulisnya, Aliansi Santri menyebut Zulhas telah mempolitisasi ibadah sholat yang merupakan ibadah sakral umat Islam. Pemirsa, untuk membahasnya kita sudah tersambung via Zoom dengan Bapak Miftahul Arifin, Koordinator Nasional Aliansi Santri Indonesia. Selamat malam Pak Miftahul. Selamat malam Mbak. Iya, baik Pak, kita tahu bahwa saat ini Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan RI, tengah memicu polemik di tengah masyarakat. Menurut Anda, bagian mana dari pernyataan Zulkifli Hasan yang mempolitisasi agama dan akan dilaporkan? Ya sebenarnya ada beberapa sih terkait masalah pernyataan Menteri Perdagangan ini, yaitu yang sekaligus juga merupakan Ketua PAN, Zulkifli Hasan. Itu sangat tidak pantas lah dia sebagai pejabat publik mengatakan hal-hal yang demikian, menganggap orang itu bahwasanya sangat fanatik sehingga tidak menggunakan tasyahud itu dengan satu jari, dia menggunakan dengan istilah dua jari begitu. Bahkan seolah-olah mengolok-olok ibadah sholat yang merupakan sebenarnya sholat itu fondasi utama bagi umat Islam. Sholat itu merupakan ibadah yang paling utama, bentuk penghambaan diri terhadap Tuhan. Itu ada pada sholat. Sehingga hal yang sedemikian ini ketika dipolitisasi oleh Zulkifli Hasan sangat tidak etis. Bahkan itu bisa juga bisa melanggar hukum juga, mengandung pelecehan. Itu yang kami sangat sayangkan sekali. Sehingga kami sangat mengecam dengan pernyataan-pernyataan hal yang seperti itu. Apalagi sekarang ini merupakan tahun-tahun politik begitu. Jangan sampailah masyarakat itu terpolarisasi oleh hal-hal yang demikian. Karena masyarakat kita ini dianggap sebagai hal-hal yang fanatik atau tidak. Sholat itu tidak bisa dikaitkan dengan urusan pilpres, tidak bisa dikaitkan dengan urusan pemilu. Ya sholat. Itu adalah bentuk ibadah kita secara individu dengan Tuhan. Jadi begitu, Mbak. Oke, baik. Apakah juga ada hal-hal yang akan dilaporkan, Pak? Apa poin-poinnya dan juga menurut Anda kapan akan dilaporkan Pak Zulkifli Hasan ini? Ya nanti kita koordinasikan lanjut terkait laporan. Yang pertama, kami sebenarnya menuntut kepada Pak Zulkifli Hasan itu untuk meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam khususnya. Baik. Baik itu melalui tulisan ataupun secara terbuka di media dan dan menyesali terkait masalah pernyataan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berharap kepada Presiden Jokowi karena beliau ini, Pak Zulkifli Hasan ini kan menterinya beliau, menterinya Pak Jokowi. Tentu ini hal yang sangat meremehkan dan sangat tidak pantas begitu. Seolah-olah juga Pak Jokowi itu tidak bisa mengurus bawahannya. Hal ini yang juga kita tidak inginkan. Oleh sebab itu, maka perlu dievaluasi Pak Zulkifli Hasan oleh Pak Jokowi juga terkait masalah pernyataan ini. Karena buat kami yang santri ini yang memang sudah lama berkecimpung di dunia santri, itu sangat menyakitkan terhadap kami karena sholat aja dipolitisasi oleh pejabat publik, oleh Menteri Perdagangan. Itu sangat tidak pantas, yang notabene juga ketua umum partai begitu, Mbak. Oke, baik. Terkait dengan hal itu, Pak, menurut Anda apakah ini merupakan cerminan dari sikap Zulkifli Hasan sebagai partai pengusung Capres nomor urut 2? Ya mungkin begini. Kalau saya melihat itu pandangan saya secara, ya ini asumsi pribadi saya sebenarnya, itu mencerminkan hal-hal yang terlalu fanatik, bahkan menggiring umat itu pada calon-calon tertentu. Itu sangat tidak pantas. Sholat ya sholat. Kita harus hargai kalau seumpamanya kita baca Fatihah itu alaihim waladdallin, ya kita jawabnya amin, karena itu memang sudah anjuran secara syariat kan. Gitu. Dan itu sudah kita lakukan, jangan sampai hal-hal yang sudah lumrah di masyarakat dan sudah menjadi hukum
itu dirubah-rubah, dan tasyahud itu juga begitu, dengan 1 jari maka kita tidak bisa mengubah dengan 2 jari begitu. Artinya apa? Artinya hal-hal yang demikian ini udahlah, jangan diolek-olek, jangan diungkit-ungkit, jangan dibuat lelucon. Lelucon itu ada pakemnya sendiri, nggak usahlah yang agama-agama dibawa lelucon begitu. Kita tidak ingin masyarakat itu terpecah belah karena hal-hal yang demikian. Apalagi dilontarkan oleh pejabat publik yang punya pengaruh besar di masyarakat Indonesia. Tentu ini tidak etis. Itu. Oke, baik. Terkait tadi Pak Miftahul mengatakan bahwa Zulhas merupakan Menteri Perdagangan dan juga merupakan pejabat publik, dan ini dikatakan saat membuka Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di Semarang. Nah, menurut Anda apakah ini juga bisa dinilai sebagai menyalahgunakan fasilitas negara untuk berkampanye? Ya, itu masuk salah satunya. Karena dia atas nama Kementerian Perdagangan, atas nama negara, dan di situ terplisik mengkampanyekan salah satu calon, yaitu nomor 2. Ya. Prabowo di situ. Dengan dia menunjuk begini-begini, itu sudah mengisyaratkan itu mengkampanyekan nomor 2. Saking fanatiknya sampai nggak mau begini, katanya kan begitu. Janganlah politik-politik seperti itu, kita tidak bagus lah. Politik Indonesia itu sudah bagaimana demokrasi yang bagus, bagaimana tetap menghadapi demokrasi ini secara santun, secara gembira, jangan dirusak dengan hal yang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan gitu. Oke, baik. Tapi Pak, ternyata sudah ada klarifikasi juga dari Kementerian Pertanian mengatakan bahwa pernyataan Zulhas ini justru malah untuk tidak terlalu fanatik para pendukung nomor 1, 2, dan 3, dan juga untuk menjaga perdamaian dan juga untuk mencegah perpecahan. Menurut Anda seperti apa tanggapannya? Ya, itu hak mereka untuk mengklarifikasi, tapi publik menganggapnya, bahkan menjadi trending di Twitter, di X itu, di media sosial X, itu sangat menyayangkan terkait masalah pernyataan Pak Zulhas. Karena saking fanatiknya dengan salah satu calon, sehingga tidak bilang amin, yang pertama. Yang kedua itu, karena saking fanatiknya dengan salah satu calon, jadi tasyahudnya itu diganti menjadi 2 begitu. Itu kan hal mendowngrade sebenarnya daripada kesakralan sholat itu sendiri. Padahal sholat itu sangat sakral bagi umat Islam. Baik, oke, baik. Dan itu adalah bentuk penghambaan tertinggi dari hamba kepada Tuhannya, itu ada pada sholat. Baik. Jadi nggak usah dibumbui-bumbui dengan yang lain, itu sangat tidak pantas. Baik, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Miftahul untuk waktunya berdialog bersama dengan kami. Kita berharap bahwa kasus ini segera dapat diselesaikan. Terima kasih Pak untuk waktunya. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu akan berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk menindaklanjuti dugaan netralitas Ajudan Prabowo saat menghadiri debat perdana Capres 12 Desember lalu. Sementara Koalisi Masyarakat Sipil memandang tindakan Mayor Teddy Indrawijaya ini melanggar aturan netralitas TNI. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu akan menyelidiki dugaan ketidaknetralan pengawal pribadi Prabowo Subianto, Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya, yang hadir saat debat perdana Capres 12 Desember lalu. Mayor Teddy terlihat mengenakan baju biru langit, layaknya seragam tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Perwira pasukan komando pasukan khusus TNI Angkatan Darat ini juga duduk di barisan TKN Prabowo Gibran. Bawaslu menegaskan jika ditemukan adanya pelanggaran, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk memberikan sanksi terkait ketidaknetralan Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya. Namun dalam penghukumannya ataupun jika kemudian Bawaslu menemukan atau juga Mabes TNI menyatakan bahwa itu melanggar netralitas atau kode etik di TNI, maka akan diserahkan kepada Mabes TNI. Karena yang bersangkutan adalah anggota TNI aktif. Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil memandang tindakan Mayor Teddy Indrawijaya ini melanggar aturan netralitas TNI. Kehadiran Mayor Teddy Indrawijaya pada acara debat Capres putaran pertama jelas-jelas merupakan bentuk dukungan kasat mata terhadap paslon Prabowo Gibran. Kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat Capres dengan segala atribut dan tindakannya
melanggar aturan dalam Undang-Undang Pemilu, Pasal 280 Ayat 2, huruf G, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keterlibatan anggota TNI aktif dalam kampanye politik pemilu, dalam hal ini adalah Mayor Teddy, terjadi akibat pengabaian prinsip netralitas yang dilakukan oleh Capres Prabowo Subianto yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Sementara TNI menilai keberadaan Mayor Teddy Indrawijaya dalam kegiatan Capres Prabowo tidak melanggar aturan, karena hanya menjalankan tugasnya sebagai ajudan Menteri Pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD hari ini bertemu dengan nelayan dan warga Marunda, Jakarta. Calon wakil presiden yang diusung Partai Perindo berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, Rabu siang mendatangi kawasan pesisir utara Jakarta dengan naik perahu. Kedatangannya disambut oleh warga dan nelayan yang berada di lokasi. Selama berada di pesisir utara Jakarta, Mahfud MD berdiskusi dengan kelompok nelayan yang tergabung dalam Rumah Demokrasi Nelayan atau Raden. Selama berdiskusi, calon wakil presiden yang diusung Partai Perindo ini juga bersantap siang bersama nelayan dengan menikmati hidangan khas laut. Dalam diskusinya, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat baik dalam hal pertahanan maupun ekonomi. Cocok dengan program maritim. Kami akan membuat menuju negara maritim yang demokratis. Membangun maritim itu dari sudut budaya dan dari sudut kekayaan alam, sehingga menjadi ekonomi maritim dan budaya maritim yang kita bangun. Apa tuh budaya maritim? Budaya maritim itu budaya demokratis tetapi gotong royong. Di momen ini, Mahfud MD juga menandatangani dan menerima usulan dari kelompok nelayan yang berisi harapan para nelayan. Dari Jakarta, Stephen Patimana, Andri Setiawan, iNews melaporkan.